Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejujurnya saya membaca buku ini kurang lebih sudah 3 kali saya bolak-balik ya baca buku ini. Ya, apalagi mendekati kegiatan ini, saya menelaah, membaca yang ternyata memang isinya sangat luar biasa. Ya. Walaupun memang ketika kita berbicara tentang pembelajaran berbasis masalah itu, ini kan sesuatu yang bukan hal yang baru lagi, ya. Karena memang kalau kita baca asal ya atau asal mula daripada penemuan konsep pembelajaran berbasis masalah ini, ya, kalau saya baca dari berbagai literatur itu sekitar tahun 1970-an ya, yang mana pembelajaran berbasis masalah ini merupakan respon ya, respon dari model-model pembelajaran yang terkesan monoton atau terkesan teacher center ya, atau pembelajaran itu berpusat pada guru ya, sehingga siswa itu terkesan pasif ya atau tidak aktif ya. Oleh karenanya muncullah istilah pembelajaran berbasis masalah, yang mana tujuan ya daripada pembelajaran berbasis masalah ini adalah ini agar siswa itu tidak tergantung pada guru, ya. Tidak, maksudnya tidak diam ya. Siswa itu agar aktif, ya. Nah kemudian mandiri, ya, kreatif, dan tentunya mendapatkan pengalaman dari masalah yang dibahas ya, atau masalah yang dikaji ya. Jadi memang istilah pembelajaran berbasis masalah ini bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi menjadi baru ya ketika di situ ada Al-Qur'an ya. Nah, jadi menjadi baru ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ketahui ketika pendidikan berbasis masalah ini kemudian disandingkan dengan Al-Qur'an. Ya. Oleh karenanya muncullah judul pendidikan berbasis pembelajaran berbasis ya masalah dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, ini tentunya sangat menarik dan sangat luar biasa. Nah, dalam buku ini ya muncul sebuah pertanyaan, ya, bagaimana ya, pendidikan pembelajaran berbasis masalah itu dalam perspektif Al-Qur'an. Ya. Apakah Al-Qur'an itu memberikan petunjuk ya, terkait bagaimana konsep ya, pembelajaran, khususnya dalam hal ini adalah berbasis masalah. Nah, inilah yang menarik, dan tentunya kita sebagai mukmin ya, punya komitmen untuk terus mengkaji Al-Qur'an, yang mana itu kita yakini sebagai petunjuk ya, bukan petunjuk beragama saja, bukan petunjuk masalah ibadah saja, ya, bukan petunjuk masalah akhlak saja, tapi juga petunjuk bagaimana Al-Qur'an memberikan ya, atau menawarkan ya konsep pembelajaran yang sesuai ya apa yang dicita-citakan oleh kita semua. Nah, jadi dalam buku ini ya, ini dijelaskan tentang isyarat-isyarat ya, pendidikan pembelajaran berbasis masalah ya. Kalau kita praktekkan ya dalam
dalam pembelajaran sehari-hari. Saya rasa ini kan teman-teman ini juga banyak yang sudah jadi guru ya. Mungkin di antara teman-teman sudah mempraktekkan ya pembelajaran berbasis masalah ini. Yang mana prosedur umumnya itu ya, yang pertama adalah ya, seorang guru itu memberikan pendahuluan terlebih dahulu, ya, memberikan motivasi, ya, kemudian mengarahkan tujuan pembelajaran apa yang akan direncanakan. Nah, kemudian setelah itu ya, guru mengarahkan para murid, para siswa, ya, dosen mengarahkan mahasiswa, ya, untuk mendiskusikan ya, sebuah masalah yang mana masalah ini real, ya, sesuai dengan realita yang ada. Jadi masalahnya tidak dibuat-buat. Ya. Misalkan contohnya ya, diangkat masalah tentang akhlak tercela, ya, korupsi, ya, kemudian teror, ya, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Nah inilah yang dijadikan tema ya, dalam pembelajaran. Misalkan ya kalau materinya itu adalah PAI. Nah kemudian ya setelah itu guru mengarahkan siswa, mahasiswa atau peserta didik ya untuk menggali lebih dalam, meneliti, ya, menyelidiki, ya, mencari informasi terkait masalah yang dibahas. Ya, kemudian didiskusikan, ya, dimusyawarahkan melalui bimbingan daripada pendidik. Ya. Jadi pendidik ini sangat sentral sekali. Ya, oleh karenanya banyak pada prakteknya ya, pembelajaran berbasis masalah itu gagal karena memang pendidiknya atau gurunya ini tidak paham. Ya. Oleh karenanya penting ya acara pada pagi menjelang siang ini biar kita semua tahu bagaimana posisi ya seorang pendidik itu dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi seorang pendidik itu membimbing para siswa, ya, para peserta didik, ya, para murid yang kemudian nanti dievaluasi, ya, kemudian setelah itu memberikan nilai ya kepada peserta didiknya. Saya rasa itu kerangka ya, kerangka secara utuh ya, flowchart-nya atau outline-nya lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ya konsep pembelajaran berbasis masalah ini, ya, maka ya mudah-mudahan ya tujuan daripada pendidikan ini dapat tercapai ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, penulis ini Bapak Dr. Nur Afif ini memang berusaha untuk menginterkoneksikan ya. Saya meminjam istilahnya Profesor Mulyadi Kartanegara ya. Jadi menginterkoneksikan ya konsep yang ada ya, yaitu konsep pembelajaran berbasis masalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kan bukan pekerjaan yang mudah ya. Bagaimana kita menginterkoneksikan ya teori-teori yang berkembang ya saat ini ya dalam hal pembelajaran berbasis masalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau saya baca ini banyak sekali ya landasan teologis ya atau ayat-ayat yang memang ini mengisyaratkan ya tentang keniscayaan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Di antaranya adalah ya ini yang saya hafal nih ya dalam Quran surat Ali Imran ya, di situ ada isyarat ya, tentang bagaimana pembelajaran berbasis masalah itu kan kita ketahui adalah pembelajaran yang di dalamnya ada prinsip diskusi ya atau musyawarah. Nah ini tentunya sesuai dengan firman Allah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasyawwirhum fil amr. Ini salah satu isyarat ya terkait pendidikan berbasis masalah, yaitu ya, mengedepankan diskusi, ya, tanya jawab, dialog, ya, atau dengan kata lain bermusyawarah, ya, bersama-sama dalam mencari solusi atau jawaban dari masalah yang diangkat. Nah, kemudian ya, dalam proses pembelajaran masalah ini juga ada prinsip evaluasi. Ya, kenapa evaluasi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan? Karena dengan evaluasi itu kita akan tahu apa kelemahan ya, dan apa kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, yang digarisbawahi adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kan ayat ini mengisyaratkan ya bahwa perlu kita ya dalam hidup ini mengevaluasi ya atas apa yang telah dilakukan. Ya, baik itu dalam bidang sosial dan dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan. Nah ini ya, jadi ini adalah poin-poin penting yang mana tentunya terdapat isyarat Al-Quran yang memberikan pembenaran tentunya tentang pendidikan berbasis masalah. Cuman ada beberapa catatan ini ya. Nah ini karena ini buku ini produk manusia gitu ya. Ya pastilah ada kelemahan ya, Pak Dr. Nur Afif. Ya, kalau produk manusia itu kan pasti ada kelemahan, ada saja kekurangan gitu. Nah tentunya nanti catatan-catatan ini jangan dijadikan sebagai sebuah mengangkat ya tanda kutip aib dari buku ini, tidak. Tapi ke depan mungkin bisa dijadikan perbaikan ya, bisa diperbaiki. Ya. Biasanya kalau buku itu ada revisi-revisinya. Ya, mungkin ke depan lebih baik lagi seperti itu. Walaupun sekarang memang sudah bagus ya, sudah baik. Nah, jadi dalam buku ini memang secara spesifik ya saya belum menemukan kelemahan dan kelebihan ya, terutama kelemahannya. Ya, karena memang yang namanya model pembelajaran itu ya tidak melulu kita berikan kepada setiap jenjang pendidikan, tidak. Apakah model pembelajaran berbasis masalah ini hanya cocok ya dipraktekkan pada jenjang menengah ya atau menengah atas ya, atau kalau model PAUD itu bisa tidak ya, atau SD ya. Nah inilah, jadi ini perlu penekanan lagi ya. Nah jadi apakah ya model pembelajaran berbasis masalah ini memang bisa dipraktekkan di setiap jenjang atau hanya jenjang-jenjang tertentu saja. Nah ini menjadi sebuah catatan. Nah kemudian perlu juga ya kita bagaimana mengkaji ya konsep pendidikan, konsep pembelajaran berbasis masalah ini. Kalau kita praktekkan itu dalam kondisi sekarang itu bagaimana? Ya, sekarang ini kan pembelajaran itu ya semuanya menggunakan virtual ya. Nah, apakah konsep ya atau model pembelajaran berbasis masalah ini ya dalam saat pandemi ini ya apakah sesuai atau tidak gitu ketika kita mempraktekkan ya, khususnya para guru, para pendidik, apakah relevan ya model pembelajaran ini atau berbasis masalah ini ketika dipraktekkan dalam kondisi saat ini.
Nah, nanti saya mungkin butuh pencerahan ya dari pembedah yang lain, dan kemudian kita semua juga nanti perlu mendapatkan respon dari penulis ya buku ini. Nah, memang yang agak dikhawatirkan lagi ya, kalau kita mempraktekkan ya, model pembelajaran berbasis masalah ini ya, kepada siswa-siswa yang memang pasif gitu loh. Ya kan model pembelajaran berbasis masalah ini kan cocoknya kepada mahasiswa-mahasiswa yang yang aktif ya. Kalau diem semua ini bagaimana ya? Ya. Nah, ini perlu jalan keluar ini. Ya, kan tidak semua siswa atau tidak semua pendidik itu tidak semua peserta didik itu aktif ya. Ya. Nah, bagaimana mempraktekkan model pembelajaran berbasis masalah ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang atau siswa yang memang pasif ya, seperti itu. Nah, juga perlu catatan juga ini ya, nanti bagaimana bekal ini buat para guru ya, buat para pendidik ya, terkait agar pendidik ini dapat memahami ya, model pembelajaran berbasis masalah. Saya rasa tidak semua guru, tidak semua pendidik ini dapat memahami konsep ini. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, nah, agar ya, tujuan dari pendidikan itu atau pembelajaran itu dapat tercapai, kan salah satu kuncinya itu adalah ya ini pendidiknya. Nah, jadi saya rasa ini jadi poin-poin yang dapat saya sampaikan ya, terkait buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Nur Afif ya, MPDI, yang mana buku ini menurut saya luar biasa ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi ya, khususnya para pendidik ya, dan mahasiswa khususnya ya, S1 Pendidikan Agama Islam dan S2 Pendidikan Agama Islam. Ya, saya rasa itu ya. Nanti mungkin dijeda dulu ya. Dilanjutkan oleh pembedah selanjutnya, nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Itu saja sementara komentar saya, ya, review saya terhadap karya monumental ini dari Bapak Dr. Nur Afif MPDI. Yang saya kembalikan kepada MC atau moderator. Ya baik, Pak Dr. Asrori Muhtarom, terima kasih atas pemaparannya. Yang saya tangkap adalah pembelajaran berbasis masalah ini udah keluar sejak tahun 1970 ya, karena respon terhadap monotonnya belajar, jadi siswa yang pasif. Oke baik, selanjutnya kita kembali ke pembedah yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Rauf. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih. Sudah kedengaran ya? Dengeran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Yang sangat saya hormati penulis buku yang sangat fenomenal ini, Bapak Dr. Nur Afif, MPDI. Sekaligus beliau ini senior dan kawan saya ketika di tempat kelahiran di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang kedua kepada Bapak Dr. Asrori Muhtarom, MA sebagai pembedah yang pertama, dan kepada Saudara Agus Muzaki sebagai MC dan Saudara Aden sebagai moderator. Tak lupa kepada segenap jajaran dosen Institut PTIG Jakarta yang sangat saya hormati dan
segenap mahasiswa yang ikut serta dalam bedah buku ini. Eh, yang ingin saya ucapkan pertama adalah rasa syukur, rasa takdim atas apresiasi yang diberikan, sehingga saya yang entah mungkin tidak ada yang tahu siapa saya ini ya, kok bisa hadir dalam webinar yang sangat, saya kira sangat berkelas ini. Mungkin karena barokahnya Bapak Dr. Afif ya, sehingga saya ikut ditarik untuk bisa kemudian berpartisipasi dalam webinar ini. Yang perlu saya tambahkan mungkin sebelum mengulas buku ini, bahwa saya di sini dalam kapasitas sebagai yang paling tepat saya kira sebagai penerbit ya, dan mungkin sebagai penyunting lah buku dari Bapak Dr. Afif ini yang berjudul Pembelajaran Berbasis Masalah Perspektif Al-Quran. Walaupun saya ini mengajar di perguruan tinggi, tapi saya kira belum pantas kalau dianggap sebagai pakar atau disejajarkan dengan Bapak Dr. Afif maupun Dr. Asrori. Malah saya ini lebih pantas sebagai mahasiswa beliau berdua ini. Yang pertama mungkin saya ingin mengulas sosok Dr. Afif ini ya sebagai penulis buku ini, karena kebetulan kita lahir di satu daerah di Tuban, Jawa Timur, yang lantas kemudian beliau hingga saat ini hijrah ke Jakarta dan menjadi tokoh besar. Saya kira sosok beliau ini sosok yang sangat menjadi teladan di daerah kita begitu, karena yang pertama adalah ketekunan dan kerajinan beliau. Saya masih ingat ketika kita sama-sama dulu di Pondok Darul Ulum Tuban ya. Ketika teman-teman ini semuanya tidur ya, beliau ini tengah malam itu bangun, ambil air wudhu kemudian sholat. Habis itu apa yang kemudian dilakukan? Beliau menghafal Al-Quran. Saya kira cuma satu itu, yang lain tidak ada yang seperti beliau. Dan alhamdulillah hingga kemudian mengantarkan kesuksesan beliau bisa hafal 30 juz ya Al-Quran. Berbekal dengan ketekunan, keuletan dan kerajinan itu, akhirnya Bapak Afif ini hijrah atau merantau ke Jakarta begitu ya. Yang kemudian kabar itu sampai ke teman-teman dan akhirnya wah kok berani sekali beliau ke Jakarta ini. Sanggungnya berapa itu maksudnya? Ternyata beliau ini bondo nekat istilahnya. Berangkat ke Jakarta dengan modal yang pas-pasan dan akhirnya jadilah beliau ke Jakarta, kemudian bisa menimba ilmu di PTIQ. Dan hingga hari ini menjadi dosen di PTIQ dan berhasil menjadi menantu orang Jakarta juga. Saya kira keuletan, kemudian kenekatan ya dan keberanian beliau serta semangat menuntut ilmu hingga beliau bisa meraih gelar dokter, saya kira sangat perlu diapresiasi terutama oleh para mahasiswa ya dan oleh teman-teman di kampung, saya kira ya, itu sangat penting. Baik, yang kedua, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana proses penyuntingan buku ini ya. Bahwa buku ini memang berasal dari riset yang saya kira sangat mendalam ya, yang dilakukan oleh Bapak Afif untuk meraih gelar doktor begitu ya, penelitian disertasi. Awalnya buku ini saya dikontak oleh beliau untuk kemudian berkonsultasi ingin diterbitkan menjadi sebuah buku. Akhirnya saya menghubungi beliau dan komunikasi. Saya nggak mau kalau buku itu masih berbentuk mentah ya,
Artinya file yang dari disertasi itu kemudian disuruh mengedit saya nggak mau. Saya kira terlalu berat. Akhirnya beliau bersedia untuk mengedit dengan sangat bagus saya kira, sehingga menjadi lebih ringan untuk dikonsumsi oleh pembaca. Dan hasilnya bisa Anda saksikan ya, bisa Anda baca. Sehingga saya tidak perlu bekerja keras dalam penyuntingan buku ini ya, tinggal penataan sedikit ya, editing beberapa kata dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa terbit ke hadapan pembaca. Meskipun saya kira dari segi layouting dan sebagainya, covering mungkin ya banyak sekali kekurangan, mungkin bisa saran dan kritiknya untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Kemudian yang ketiga, saya mungkin tidak terlalu banyak mengulas ya, sudah disampaikan oleh Bapak Asrori tadi bahwa metode pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini ya, saya kira merupakan sebuah metode yang tepat untuk diimplementasikan oleh para guru. Dan saya kira ini juga bisa diterapkan di semua tingkatannya, baik mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah ya, pendidikan atas maupun perguruan tinggi begitu. Karena pendidikan hari ini ya, pembelajaran hari ini menurut kacamata saya ya, kita itu terlalu kemudian disuguhkan dengan standar-standar yang saya kira itu tidak realistis ya. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu ya, saya kira dapat menyelesaikan problem atau menyelesaikan masalah atau memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah, itulah yang kemudian saya kira penting. Sehingga ilmu itu bukan hanya untuk ilmu ya, atau ilmu hanya untuk mencari nilai ya, mencari secara ijazah, tapi ilmu itu kemudian bagaimana bisa membantu ya, baik itu dalam skala kecil, skala sedang maupun skala besar dalam penyelesaian problematika kehidupan kita begitu. Sehingga saya kira dengan mengangkat metode ini dan menyebarkan, mensosialisasikan ya para akademisi, civitas akademika, saya kira tepat agar ada sedikit orientasi yang digeser. Jadi ilmu bukan kemudian untuk ilmu, tapi ilmu itu untuk penyelesaian problem sosial begitu. Sehingga metode ini penting ya. Yang kedua, dari paparan Bapak Afif dalam bukunya ini, saya kira menjadi satu bentuk karya ilmiah yang menggambarkan ya tentang adanya proses integrasi interkoneksi keilmuan seperti yang dikatakan oleh Bapak Asrori tadi. Bagaimana teori-teori problem based learning yang notabene itu berasal dari Barat, kemudian dicoba untuk didialogkan atau disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Al-Quran. Terlebih lagi adalah coba digali dalam buku ini ya, bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan bagi para guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Sehingga ya para guru dalam hal ini ya, lebih spesifik lagi adalah para pendidik di lembaga pendidikan Islam dapat mengajar ya, melakukan proses belajar mengajar dengan berbasis keimanan begitu, atau dengan berbasis nilai-nilai Islam. Sehingga materi yang kemudian diajarkan atau metode yang dipakai dalam pembelajaran tidak kemudian kering ya, tanpa nilai-nilai Islam begitu. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau boleh menilai teori-teori pembelajaran yang ada di Barat ya, yang hari ini sangat digemari oleh kaum milenial,
Nah, ini menurut pengamatan saya terlalu kering ya, dan bersifat materialistik. Ya. Artinya orang belajar itu tidak kemudian ingin mencari nilai lebih ya, yaitu bahagia dalam kehidupan setelah kematian, artinya di akhirat, atau bagaimana ilmu ini bisa memberikan dampak positif kepada orang lain. Akan tetapi ilmu itu hanya untuk ilmu ya, sekedar mencari ijazah atau sekedar orang itu bisa survive dalam kehidupan kaya dan berhasil, tapi ada nilai yang lebih dalam. Nah, saya kira itu yang sudah dilakukan oleh Pak Dr. Afif dalam kerangka memberikan apa namanya masukan teoritik ya untuk integrasi teori problem based learning dengan nilai-nilai dalam Al-Quran begitu. Oleh karena itu buku ini saya kira penting sekali untuk dibaca dan saya kira penting diterbitkan ulang Pak Afif, cetakan kedua. Saya kira dengan masukan-masukan yang sangat bagus dari Pak Asrori tadi, agar para guru, para pendidik, para mahasiswa dapat memahami proses pembelajaran yang berbasis realitas ya. Jadi ada masalah yang kemudian coba ditarik ya untuk dijadikan sebagai fokus pembahasan ya. Kemudian yang kedua ada partisipasi dari masing-masing siswa atau murid ya, untuk tidak kemudian secara individu menunjukkan kehebatannya, akan tetapi ada kerjasama di sana. Nah, para murid, para siswa kemudian berkomunikasi ya, bekerja sama untuk sama-sama menawarkan solusi, menawarkan jalan keluar terhadap masalah yang dialami oleh mereka sendiri yang berbasis kenyataan begitu. Nah, karena berbasis pada kenyataan, saya kira ini lebih mudah untuk didalami dan dilakukan oleh mereka sendiri karena bisa dilihat begitu masalahnya begitu ya. Dan saya kira langkah yang dilakukan Pak Afif ini perlu ditiru oleh para guru dan para akademisi ya, agar bagaimana karya-karya ilmiah ya, agar bagaimana metode belajar yang dipakai di lembaga pendidikan ini selalu berorientasi atau berbasis pada nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini tentunya ayat-ayat Quran ya, hadis-hadis Nabi perlu untuk ditelusuri agar kemudian cara kita melakukan pembelajaran tidak tercerabut dari nilai-nilai keislaman dan tujuan-tujuan keislaman. Kemudian saya kira untuk kritik ya, saya kira saya tidak terlalu berani untuk mengkritik buku ini ya, karena saya kira Pak Afif ini saya anggap dosen saya ya. Saya kira saya sepakat dengan Pak Muhtarom bahwa mungkin kalau boleh saya tambahkan dalam tataran implementasi atau pelaksanaan metode ini di lembaga pendidikan itu. Bagaimana jika di lembaga pendidikan Islam, bagaimana jika lembaga pendidikan yang berbasis umum begitu, atau bagaimana perbedaannya jika dilakukan di sekolah ya ataupun yang di perguruan tinggi. Saya kira itu yang perlu ditambahkan oleh Pak Afif dalam penyempurnaan edisi yang berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Allahumma fiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rauf yang telah menyampaikan pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Tokoh pendidikan dari asal Brazil yaitu Paulo Freire mengatakan bahwa dalam bukunya
Pedagogy of the Research atau pendidikan komputer cerdas, mengatakan bahwa metode pembelajaran itu ada dua. Pertama pedagogi, kedua dan andragogi. Nah, mungkin buku pembelajaran berbasis Al-Quran ini ditulis oleh Pak Apip agar keresahannya terhadap siswa-siswa ini agar aktif gitu, agar siswanya kritis, ada siswanya kemampuan intelektualnya tinggi. Mungkin itu keresahan Bapak Dr. Nur Afif sehingga beliau menulis buku pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, mungkin sekarang kita akan dengarkan sesama pemaparan dari penulis yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bapak Dr. Nur Afif, MPDI. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah standby dari pagi hingga sekarang. Rasa hormat, takdim dan terima kasih tentu saja saya sampaikan kepada Sivitas Akademika Institut PTIG Jakarta, wabil khusus Fakultas Tarbiyah yang disupport total oleh Pak Dekan kita, Kiai Haji Dr. Baitur Rahman MA, dan juga hadir di tengah-tengah kita para dosen, ada Dr. Nailul, ada dari Pasca Sarjana juga ada Ustadz Dr. Mu'id Nawawi, ada Panglima kita yang selalu mengawal, Kaprodi PAI, ada Dr. Jamil Abdul Aziz MA, juga Kaprodi Yaud, Dr. Haji Alimran SKMA. Tak lupa kepada sahabat saya, pembedah utama yaitu Ustadz Dr. Asrori Muhtarom MA. Beliau adalah Kaprodi PAI dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Juga sahabat saya Muhammad Rauf MBDI yang jauh-jauh bergabung dari Rembang. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Ini saya anggap sebagai berkah pekan literasi yang digagas dan diselenggarakan oleh Institut PTIG Jakarta, khususnya Fakultas Tarbiyah, terutama oleh para panitia yang bekerja luar biasa total sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Saya tidak merasa seperti sedang ceramah, tetapi saya menikmati goresan-goresan saya ini dibaca oleh orang-orang yang ahli, terutama Ustaz Dr. Asrori Muhtarom dan Bapak Muhammad Rauf MPDI. Saya tak menyangka bahwa buku ini akhirnya kok jadi begitu. Padahal dulu ketika saya menulis enggak begitu. Ya, tapi harus begitu. Setelah dibaca, maka mudah-mudahan besok akan menjadi begitu. Maka ini kita harus menggunakan dhamir ya. Para partisipan, betul yang disampaikan oleh para pembahas, tapi saya ingin menyampaikan, sebetulnya dalam buku saya ini, saya ingin mengungkap bahwa pembelajaran itu harus mulai bergeser. Meskipun secara parsial itu sudah mulai, tetapi saya ingin mengkampanyekan bahwa secara struktural ya, bahwa kita ini harus ada pergeseran secara masif. Karena kalau kita yang menyoroti di kalangan akademisi, ini menjadi hal biasa. Karena akademisi adalah pribadi-pribadi yang konsen mengenai pendidikan. Tetapi bagi mereka yang bukan akademisi, ini terjadi keprihatinan bahwa tidak semua guru itu mampu dan mau bergerak untuk mengalah dan memenangkan siswanya. Tapi paradigmanya adalah guru itu maunya menang terus melawan siswanya. Nah, melalui pendekatan program based learning ini, saya ingin menggeser bahwa guru memang orang yang kuat di kelas, guru memang pribadi yang tak terkalahkan di kelas. Tetapi dalam konteks pembelajaran, maka dia harus rela dan ikhlas mengalah. Karena sebetulnya yang akan dimenangkan adalah para siswanya. Karena itu saya berharap melalui penulisan PPM ini, siswa lebih banyak belajar dibanding waktu yang dimilikinya. Siswa banyak tahu
dibanding apa yang dia baca, yaitu dengan cara problem based learning. Tentu saja kopnya adalah kalau anak SMA atau SMP, maka bagian-bagian itu yang diberikan supaya mereka tidak overdosis. Nah, yang paling penting adalah saya ingin menyampaikan bahwa para akademisi, khususnya guru, itu harus mengajar dengan menyandingkan antara kenyataan dan kenyamanan. Guru jangan hanya mau mengajar dengan nyaman dong, tapi dia juga harus melihat realitas bahwa siswa itu tidak selamanya berada pada posisi nyaman. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa di sini itu ada ya pada bagian-bagian ketiga itu saya bilang harus ada konstruktivisme, mandiri, kolaboratif, kontekstual, dan fun learning. Nah, dari sisi-sisi ini saya ingin membangkitkan bahwa guru atau siapapun yang mengajar jangan hanya mencari kenyamanan, tapi mari kita lihat bahwa ada kenyataan yang kita hadapi. Karena Tuhan itu, Allah hadirkan siswa-siswi kita itu sangat beraneka ragam. Tidak mungkin kita terima barang jadi, tetapi Allah hadirkan itu ada yang jadi, setengah jadi, bahkan mohon maaf ada yang rusak dalam tanda kutip ya. Baik itu rusak secara kognitif, apalagi afeksinya, itu sudah pasti kita hadapi. Nah, karena itu salah satu yang menjadi topik utama dalam pembahasan buku ini adalah bagaimana seorang siswa itu dirangsang, ya, distimulasi agar memiliki kebiasaan berpikir secara kritis. Kritis bukan berarti ngeyel, kritis bukan berarti keras kepala ya dalam pembahasan buku ini, tetapi kritis adalah usaha terus-menerus untuk menemukan mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Karena itu problem berbasis masalah. Bukankah masalah itu selalu ada? Maka jangan pernah mengira pembelajaran hari ini itu tidak ada masalahnya. Nah, dengan waktu yang singkat itu, saya ingin mengajak kepada para pendidik, terutama guru, untuk membiasakan, menstimulasi bahwa di dalam kelas itu ada masalah, dan di dalam kelas juga siswa di trial and error, dicari tahu, diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah. Sehingga siswa datang ke sekolah membawa masalah, di sekolah ditambah masalah, tetapi di kelas diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan sebaliknya, dari rumah ada masalah, di kelas ada masalah, pulang masih membawa masalah. Nah, jadi ini bahaya. Nah, para partisipan yang saya hormati, yang saya bahagiakan, saya kira ini adalah betul ya kata Ustaz Dr. Asrori, memang buku ini bukan satu konsep yang baru atau new konsep, tetapi saya menginterkoneksikan bahwa Al-Quran itu sebetulnya mengajarkan hal itu. Bagaimana kisah tentang Nabi Yusuf dan ayahnya. Wa qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Dari situ ada isyarat. Maka disinilah terjadi interkoneksinya, yaitu ketika setelah ayat itu ayah Yusuf mengatakan bahwa cerita tentang mimpi itu jangan engkau sebarluaskan, jangan engkau viralkan kepada saudara-saudaramu, karena inna kaida syaitani bin ihsani adu mubin. Karena sebetulnya mereka itu bukan orang-orang yang bisa dipercaya, atau mereka itu justru akan merusak. Nah, dari ayat itu ada isyarat bahwa setiap manusia atau siswa itu membawa cita-cita. Tetapi dalam cita-cita itu ada juga problem. Nah, sebagai guru yang baik, tentu saja kita di kelas itu harus mengarahkan. Cita-citamu seperti ini, problemnya seperti ini, maka cara mengatasinya adalah seperti ini. Teman-teman para partisipan yang saya hormati, saya kira buku itu saya sudah share terutama di internal mahasiswa Institut PTIG, supaya teman-teman bisa menyebar, membaca, memanfaatkan, dan silahkan itu secara PDF saya sudah bagikan, dan silahkan Anda share bagikan ke siapapun. Nah, tetapi nanti sesuai dengan saran Pak Muhammad Rauf dan Pak Dr. Asrori Muhtarom, tentu saya sudah berniat dan bercita-cita setelah ini akan saya tambahkan satu item bagaimana implementasi di lembaga-lembaga berjenjang, baik dari SDNI, SMBMTS, SMA, SMK, dan MA. Mudah-mudahan nanti di terbitan kedua bisa lebih reflektif, aplikatif, sehingga guru itu bisa mencari
inspirasi dari bahan bacaan yang nanti akan saya edarkan. Mudah-mudahan segera. Saya kira ini adalah bagian terpenting, karena itu saya teringat bagaimana ada seorang tukang batu di zaman Khalifah Abdul Aziz mengatakan, satu tukang batu pertama, Pak tukang, ente sedang ngapain? Ya. Lalu tukang pertama menjawab, saya sedang menata material-material ini supaya menjadi bangunan yang kokoh. Lalu dijumpai tukang batu yang kedua, Pak tukang, Anda sedang ngapain? Saya sedang membangun rumah dengan berbagai desain dan interiornya. Lalu yang terakhir, Pak tukang ditanya, Pak tukang, Anda sedang ngapain? Saya sedang membangun peradaban masa depan. Nah, mudah-mudahan kita adalah tipologi pembelajar sekaligus pengajar yang ketiga. Bukan hanya guru yang mengajar puzzle-puzzle KD, SK, dan materi-materi di kelas, tetapi kita sedang mempersiapkan sebuah peradaban yang berkemajuan dengan berbagai stimulus yang kita hadirkan di kelas. Dengan demikian saya kira bangsa Indonesia itu dari waktu ke waktu terus bergerak maju. Meskipun progresnya itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Melalui silaturahim media ini yang difasilitasi oleh Fakultas Tarbiyah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan paling tidak bisa menginspirasi kita bersama untuk bergerak maju, bahwa pendidikan Indonesia itu hari ini tertinggal, iya, tetapi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu terus optimis melakukan perbaikan, perubahan. Mudah-mudahan pada akhirnya bangsa Indonesia bisa mencapai titik kemajuan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Pak Dr. Nur Afif, pemaparan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Mungkin sesi selanjutnya pertanyaan, barang siapa dari audiens yang ingin bertanya silakan di raise hand, unmute speakernya, atau bisa di kolom chat. Mungkin di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Baik, saya bacakan dari Khairul Razak. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berbasis masalah ini? Apa kriteria yang diperlukan dalam mengimplementasikannya? Selamat untuk Pak Afif, selamat sehat dan sukses. Mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada penulis ya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Dr. Nur Afif. Ya, terima kasih kepada Pak Khairul Razak, salah satu audiens. Terima kasih atas partisipasinya. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Ini tadi yang menjadi catatan Dr. Asrori dan Bapak Muhammad Rauf, bahwa memang secara teknis buku ini belum saya lengkapi itu, karena memang asal dari buku ini adalah disertasi. Dan di dalam disertasi itu memang membicarakan sesuatu yang besar, sehingga secara teknis rigid belum saya lengkapi. Tetapi secara tersirat buku ini sudah mengisyaratkan bagaimana implementasi itu terjadi. Implementasi problem based learning yaitu tentu yang pertama dalam proses pembelajaran itu harus ada konstruktivisme. Konstruktivisme itu artinya ada kebersamaan antara guru, siswa, materi, dan masalah yang akan dihadirkan. Jadi masalah-masalah itu harus sengaja didesain oleh guru, yang dimana masalah tersebut dalam takaran dan analisa guru bisa diselesaikan oleh siswa. Jadi guru tentu bisa mendiagnosa pada level mana siswa ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadirkan. Jadi yang pertama harus ada kebersamaan ya antara materi, guru, siswa, dan masalah yang dihadirkannya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, saya kira itu adalah langkah yang pertama. Lalu yang kedua, implementasi PBM itu harus ada kemandirian. Jadi mandiri itu artinya guru tidak bekerja sendiri, siswa juga tidak bekerja sendiri, tidak. Tapi mandiri itu adalah kepercayaan. Kalau guru sudah mengarahkan, maka guru harus memberikan kepercayaan bahwa siswanya mampu menyelesaikan, menjalankan seperti apa yang sudah direncanakan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat menarik.
Lalu yang ketiga, ini penting, kolaboratif ya. Apa beda konstruktif dan kolaboratif? Kalau konstruktif itu konstruktif itu dia tidak ada unsur kompetisinya, tetapi dia saling menyokong bekerja sama. Tapi kalau kolaboratif, ini perpaduan antara konstruktif dan di situ ada nilai-nilai kompetitifnya. Sehingga dengan berkolaborasi itu, bukankah siswa di sekolah itu selalu pengen menjadi yang terbaik di kelasnya, selalu pengen menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, dengan berkolaborasi ini, mereka dihadapkan agar mereka mampu berkompetisi dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik, sehingga bukan sama-sama bekerja, tetapi saling bekerja sama untuk mencari dan memperoleh tujuan yang baik. Lalu yang paling penting, yang keempat, saya kira ini kontekstual ya. Jadi PBM itu dia pembelajarannya tidak boleh bias, dia tidak boleh ambigu, tapi harus kontekstual. Ketika guru menghadirkan tema akhlak atau materi-materi yang membahas tentang akhlak, maka saya kira harus spesifik di situ. Jangan melebar, karena nanti kalau melebar, nanti hasilnya tidak fokus. Dan yang terakhir, saya kira pembelajaran itu adalah kegiatan yang serius memang. Tetapi tidak boleh selamanya keren ya, di dalamnya itu harus ada fun learning. Jadi ada pembelajaran meskipun dia serius, tetapi ada di mana nilai-nilai humoritas yang dihadirkan oleh guru. Saya kira itu Pak Rozak, bahwa implementasi PBM itu kita bisa lakukan dengan paling tidak 5 cara itu. Harus terjadi konstruktivisme pembelajaran, kemudian ada kemandirian baik dari siswa maupun guru, kemudian ada kolaboratif, kemudian ada kontekstual, dan yang terakhir tentu saja pandemi. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Nur Afif atas jawabannya, sangat cukup sangat memuaskan mungkin untuk Pak Khairul Rojak. Mungkin pertanyaan kedua dari Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertanyaannya saya, apa urgensi pembelajaran berbasis masalah? Apa perbedaan yang paling menonjol dari apa perbedaan yang paling fundamental problem based learning dengan pembelajaran yang lainnya? Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, urgensi pembelajaran berbasis masalah? Kedua, apa perbedaan yang paling fundamental problem based learning dengan pembelajaran yang lainnya? Mungkin saya persilahkan yang pertama kepada Dr. Asrori Muhtarom untuk menjawab pertanyaan, dan mungkin nanti dilengkapi oleh penulis. Ya, baik Bapak Dr. Asrori Muhtarom, dipersilakan. Oke. Ya, sebenarnya ini yang jawab penulis nih ya. Tapi ya ini berdasarkan ini aja, pengalaman, karena saya sendiri termasuk orang yang menganut ya atau mengadopsi ya, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Apa sih urgensinya? Ini kan berdasarkan empiris saja ya, berdasarkan pengalaman konkret ya dari saya. Memang urgensinya itu ini bisa merangsang para peserta didik untuk aktif ya. Karena memang di awal saya sudah bilang model pembelajaran berbasis masalah ini memang salah satunya adalah merespon ya. Jadi latar belakangnya karena merespon siswa-siswa yang tidak aktif, yang hanya teacher center ya. Kan kita kenal istilah strategi pembelajaran itu ada student center, ada teacher center. Ya, kalau teacher center itu berpusat pada guru ya, sedangkan kalau student center itu berpusat pada siswa atau para peserta didik ya. Nah, di sini ya tentunya banyak sekali hikmah ya. Yang pertama itu siswa itu terbiasa untuk berdiskusi. Ya, kemudian yang kedua, ya, siswa itu
terbiasa nanti untuk mengemukakan pendapatnya. Ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, yang ketiga adalah ya ini siswa itu terbiasa dengan budaya literasi. Ya. Nah, dengan pembelajaran berbasis masalah ini kan tentunya secara otomatis ya siswa itu mencari jawaban dari referensi, ya, kemudian jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah yang dibahas, yang tentunya ini apa ya, dengan secara tidak langsung membangun budaya literasi, ya, seperti itu yang saya menilai ya, untuk generasi-generasi muda ini memang apa ya, literasinya ini sangat prihatin sekali saya kalau melihatnya gitu. Ya, makanya saya sangat apresiasi ke Fakultas Tarbiyah ini sebagai tuan rumah Pekan Literasi, yang mana tidak sepekan mungkin ya. Saya kurang setuju kalau pekan literasi, jadi bisa bulan literasi gitu selama 1 bulan gitu ya, atau tahun literasi. Ya, saya sangat mensupport sekali ya, saya suka lah dengan kegiatan-kegiatan ini ya, sangat mengapresiasi karena memang kita ini saat ini tanpa disadari mengalami apa ya, kekeringan dalam literasi ya, kadang berbicara tapi tanpa literasi ya, apalagi sekarang sudah perang-perang media sosial, jadi status-status yang ditulis tanpa dasar sumber yang jelas. Nah, ini kan sangat memprihatinkan, padahal dalam Islam itu kan ada istilah fakir qobla an ta'zin, ya, berpikir sebelum berbicara gitu ya. Kata Ali, berilmu sebelum beramal ya, seperti itu. Nah, artinya ini sangat penting ya, pembelajaran berbasis masalah ini. Nah, ada faktor yang mungkin faktor lain ya, bagi pendidik, bagi dosen, mungkin dosen nggak terlalu capek kayaknya kalau untuk pakai model pendidikan berbasis masalah gitu ya. Lebih santai gitu kan, karena tinggal nentuin masalah aja, nih temanya misalkan akhlak tercela atau korupsi, atau yang lagi update sekarang apa misalkan gitu ya, itu bisa ya kita angkat ya. Cuman saya catatan gini ya nanti tema itu jangan yang rasis lah, jangan yang berbau sara ya. Politik ini sangat ini juga sangat ya, berpotensi menurut saya, potensi ya nanti justru terintegrasi terdisintegrasi nanti ya siswanya. Jadi tema-tema yang sesuai aja lah ya, yang tidak ada unsur-unsur sara, unsur-unsur politik yang ini bisa memicu nanti potensi untuk perpecahan ya di kalangan para peserta didik. Walaupun itu dalam dunia akademik sah-sah saja, silakan bebas ya. Tetapi disinilah guru sebagai pengendali harus pintar ini, cakap ya dalam melaksanakan kegiatan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian apa perbedaan yang fundamental ya? Nah, jadi kalau kita bicara pendidikan model pembelajaran itu banyak sebenarnya ya. Ada problem solving ya macam-macam lah ya. Nanti juga bisa dijelaskan itu Pak Dr. Nur Afif ya, bedanya dengan problem solving dengan pembelajaran berbasis masalah, itu juga perlu ada penekanan dalam buku ini sehingga tidak ada kerancuan dalam pengertian ya. Nah, jadi perbedaan yang fundamental ya, yaitu kalau metode pembelajaran atau model pembelajaran yang lain itu ya mungkin lebih monoton ya, lebih student center teacher center, tapi dengan metode model pembelajaran berbasis masalah ini atau problem based learning ini ya ini lebih lebih bergairah lah ya siswa ya, kemudian tidak jenuh. Saya sendiri pernah mendapatkan kuliah gitu ya, mendapatkan materi dari guru-guru dan dosen. Saya pernah itu waktu
pesantren saya dapat materi Sirah Nabawi, ya, materi sejarah, ya. Nah ini kalau para santri menyebutnya tidur siang. Kenapa tidur siang? Karena siang-siang nyeritain sejarah, akhirnya pada tidur kan, seperti itu. Nah kemudian saya pernah kuliah itu S1, ya dosen hanya ya mengajar itu ya hanya menyuruh siswa itu hanya mencatat aja apa yang dikatakan, dicatat gitu ya sampai berlembar-lembar. Inilah yang tentunya kalau model pembelajaran seperti ini itu ya sangat menjenuhkan dan tidak merangsang siswa untuk lebih kreatif, lebih mandiri ya dan lebih inovatif lah seperti itu. Saya rasa itu jadi fundamentalnya itu yang mendasar itu ya kalau metode model pembelajaran lain lebih ke student ke teacher center. Nah kalau ini lebih ke menurut saya lebih ke student center dan ini sangat baik gitu ya, sangat luar biasa. Tetapi begini, tidak melulu ya karena dari tadi kita merespon positif ya pembelajaran berbasis masalah ini, maksudnya tidak setiap artinya setiap pertemuan kita menggunakan ini, enggak juga, mungkin dengan model pembelajaran yang lain seperti itu. Jadi sesuatu yang itu melulu gitu ya, kalau kita praktekkan juga membuat siswa jenuh seperti itu. Ya, nah inilah, jadi itulah jawaban saya, tapi mungkin yang lebih komprehensif, lebih syamil ya, yaitu Pak Dr. Nur Afif mungkin yang menulis ya. Silakan dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Asrori Muhtarom. Mungkin dari Pak Dr. Nur Afif sebagai penulis ingin melengkapi pertanyaan yang tadi. Maaf, jawaban yang tadi ingin diperjelas. Monggo silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Dr. Asrori Muhtarom yang sudah mengulas dan memberikan jawaban sangat komprehensif ya. Tetapi saya ingin memberikan penekanan-penekanan. Ini yang menariknya kalau buku pendidikan dibaca oleh para akademisi, apalagi yang menelaah para guru. Jadi saya merasa senang seperti melihat sedang ada konser luar biasa di layar ini. Jadi satu orang memiliki gambaran yang real pada posisi tertentu, satu orang memiliki instrumen tertentu. Jadi saya melihatnya ini sangat menarik. Karena saya dari S1, S2, S3 tahunnya pendidikan, maka saya betul-betul menikmati materi ini. Para partisipan, saya ingin memberikan gambaran bahwa guru itu mengajar bukan hanya fokus pada materinya, fokus pada rencana yang berdasarkan KD-KD itu, tetapi mereka lupa bahwa ada sesuatu yang menghidupkan, yaitu ruh pembelajaran itu sendiri. Nah, saya kira bedanya problem-based learning PBL ini dengan metode-metode yang lain. Kalau yang lain itu hanya fokus pada materi, indikator dan medianya, tetapi di PBL ini ada ruh yang diberikan. Jadi ibarat makanan dia pasti lebih lezat karena ada sesuatu yang ditaruh di dalamnya, bukan hanya student center, bukan hanya teacher center, tetapi di situ ada problem. Jadi ada masalah. Jadi bukankah setiap pembelajaran itu dihadirkan masalah? Kalau nggak ada masalah ya nggak menarik. Dan ini adalah perbedaan yang sangat fundamental. Saya kira guru hari ini jangan hanya merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan KD dan indikator, tetapi mereka harus mulai berpikir ruh apalagi yang harus dihadirkan dalam setiap pembelajaran. Dengan demikian maka kekuatan dalam pembelajaran itu bisa dirasakan, dan saya yakin siswa akan punya rasa ketagihan karena misalnya seseorang atau guru mengajarkan ketika dia berada di dalam kelas menghadirkan sesuatu yang faktual. Jadi saya kira masalah yang dibawa itu adalah masalah-masalah faktual, ya, bukan konseptual. Kalau konseptual saya kira semua siswa sudah tahu, tetapi kalau faktual yang bisa dilihat, didengar dan dirasakan di sekitarnya, itulah yang akan membawa ruh dalam pembelajaran. Nah, ini saya kira adalah perbedaan yang fundamental antara problem-based learning dengan metode-metode yang lain. Di situ dia ada ruh, di situ ada penyemangat, bahwa ada
real problem di sekitar mereka yang hadir di dalam kelas, sehingga mereka akan berkolaborasi, bersaing menemukan solusi terbaik dari masalah-masalah yang dibawa. Saya kira ini perlu menjadi catatan kita bersama bahwa masa depan pendidikan bukan hanya kecanggihan dan ketepatan guru merencanakan pembelajaran berdasarkan SKKD, kemudian indikator dan RPP serta silabus, tetapi mari diisi dengan spirit problem di situ. Nah, ini adalah perbedaan yang fundamental. Nah, teman-teman, terima kasih. Ini hanya menambahkan dari apa yang tadi sudah diulas sangat mendalam oleh Dr. Asrorri Muhtarom. Jadi di situ adalah perbedaan problem based learning dengan metode yang lain. Nah, saya kira itu, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Pak Dr. Nur Afif atas penjelasannya. Mungkin ini cukup antusias sekali peserta dalam yang ingin bertanya ya. Mungkin dari Alifatul Zahra yang udah raise hand, silakan pertanyaannya diungkapkan di unmute. Alifatul Zahra. Ya, silakan Alifatul Zahra. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dinyalain videonya biar kelihatan ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengontrol peserta didik agar semangat berprestasi? Tapi ini di kalangan yang kurang aktif, jadi lingkungan ini kurang mendukung untuk peserta didik ini untuk semangat literasi. Terima kasih. Ya baik, intinya pertanyaan adalah bagaimana cara mengontrol peserta didik agar bersemangat untuk berliterasi. Ya mungkin untuk jawabannya kita kepada Bapak Muhammad Rauf, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu audiens tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Zahra tadi ya. Ya, tentang peserta didik yang kurang aktif. Saya kira masalah yang paling krusial atau paling penting dalam implementasi problem based learning ini adalah itu tadi ya, adanya siswa ya, baik secara individu atau bahkan mungkin secara kolektif yang enggan untuk berbicara, mengutarakan pendapatnya. Kadang-kala memang itu diawali dari mungkin faktor keluarga mungkin ya, memang keluarganya semuanya pendiam, anaknya ikut pendiam, atau mungkin faktor sosial masyarakat di sekitar sekolah situ atau daerah situ, bahwa memang jarang atau tidak biasa dalam mengutarakan pendapat atau berdiskusi. Ini masalah penting saya kira dalam penerapan metode ini ya, yang harus bisa dipecahkan oleh guru ya atau dosen. Jika berkaca dari buku ini ya, dan ini analisa saya pribadi, saya rasa yang perlu dilakukan yang pertama adalah harus ada rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh para guru sebelum memulai proses belajar mengajar dengan metode PBM ini. Jadi mungkin ya beberapa anak yang dirasa atau dianggap kurang aktif, terlalu pendiam, coba untuk diajak berkomunikasi di depan umum. Kemudian mereka coba
disuruh merespon dengan jawaban-jawaban yang sesuai pertanyaan itu. Nah, itu sedikit demi sedikit dibiasakan, akhirnya kemudian anak itu ketika ada pertanyaan biasa untuk menjawab di depan umum. Kayak begitu. Yang kedua, saya kira yang juga sangat penting adalah dalam memulai membahas suatu masalah atau problem, guru harus memberikan gambaran awal atau pendahuluan awal tentang problem apa yang akan dibahas, ya. Terus kemudian poin-poin permasalahan itu aspeknya apa saja yang harus dibahas. Nah, lebih baik jika guru bisa mempersiapkan audiovisual, ya, atau video, itu akan sangat memudahkan siswa untuk memahami sumber masalah yang akan mereka bahas, begitu. Saya kira dengan adanya dua rangsangan itu bisa membuat siswa atau anak didik yang awalnya kurang aktif bisa aktif dan berpartisipasi. Dan yang ketiga terakhir, ya, guru harus bisa mengatur jalannya pembelajaran dengan baik, ya. Karena ini berbasis student center, jadi yang lebih banyak berperan adalah anak didik. Agar peran mereka itu tidak tercerabut atau tidak keluar dari tema-tema yang dibahas atau masalah-masalah yang dibahas, maka ini harus dikendalikan oleh guru, ya. Jadi posisi guru sangat penting menurut saya, menjadi fasilitator agar diskusi ini jalannya sesuai dengan rencana yang dilakukan. Jangan sampai karena anak terlalu asik, ya, dalam berdiskusi umpamanya menjadikan mereka terlalu jauh melewati tema-tema yang sudah ditentukan, begitu. Akhirnya pembelajaran akan terarah dan bisa mencapai dengan tujuan yang diinginkan. Saya kira itu yang penting, ya, bahwa bukan kemudian lantas guru atau dosen itu karena lebih banyak siswa yang terlibat atau berperan, bukan lantas kemudian mereka santai, ya, bukan lantas kemudian mereka membiarkan alur pembelajaran itu berjalan sesuai dengan kehendak siswanya tanpa terkendali, tapi justru harus bisa mengendalikan. Oke, terima kasih, itu saya kira yang penting bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rauf atas pemaparannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Eka Paramita, Iain Bone, Sulawesi Selatan, ya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana konsep pembelajaran yang sesuai dengan perspektif Al-Quran agar selaras dengan arus globalisasi sehingga pendidik dan peserta didik lebih efektif dan mengalami progresif untuk penunjang dunia pendidikan. Mungkin pertanyaan ini saya silakan jawab kepada Pak Dr. Nur Afif sebagai penulis buku. Waktu dan tempat saya silakan. Iya, baik. Terima kasih kepada Eka Paramita dari IAIN Bone. Pertanyaannya sangat menarik dan saya kira ini bukan hanya pertanyaan yang sifatnya konseptual, tetapi ini pertanyaan yang bernilai esensial. Nah, kepada para partisipan, mungkin saya sudah membagikan buku itu. Saya kira di buku saya menuliskan pada halaman 194 sampai 195 bagaimana konsep pembelajaran yang sesuai dengan Al-Quran selaras dengan globalisasi sehingga pendidik dan peserta didik bisa lebih efektif dalam mengalami progresivitas pendidikan. Yang pertama tentu saja isarahnya adalah guru adalah salah satu dari berbagai macam sumber belajar. Jadi supaya selaras bahwa Al-Quran itu misalnya begini, ada di dalam surah Al-Baqarah isarahnya sangat jelas. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ya, esensinya
di ayat tersebut seolah-olah Nabi Adam diajarkan oleh Tuhan langsung. Padahal nanti yang ngetes bukan dia. Nah, maknanya adalah guru harus menyadari bahwa sumber belajar itu banyak. Dan jangan merasa guru satu-satunya sumber belajar itu sendiri. Nah, supaya kita selaras dengan Al-Quran, juga selaras dengan globalisasi, maka guru harus memposisikan sebagai seorang pendidik seperti itu. Dia meyakini bahwa dia adalah sumber belajar, tetapi dia bukan satu-satunya. Dengan demikian, maka dia akan resep, dia akan menerima terhadap apapun yang terjadi di dalam kelasnya itu. Yang kedua, guru harus membawa siswa masuk ke dalam pengalaman-pengalaman yang menentang, yang menantang konsepsi pengetahuan yang sudah ada di benak mereka. Misalnya begini, ketika siswa datang ke kelas, itu jangan dipersepsikan siswa tidak tahu sama sekali. Tapi dipersepsikan bahwa siswa datang ke kelas itu sudah membawa bekal meskipun kadarnya beraneka ragam. Dengan demikian, maka seorang guru dia akan memberikan, bisa mengukur seberapa dalam siswa ini memperoleh pengetahuan. Bukankah hal itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan ayahnya? Bahwa ada problem yang disampaikan, lalu ayah memberikan solusi. Nah, cara yang kedua adalah guru menantang siswa tentang pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia ketahui, lalu guru memberikan pengetahuan tambahan. Sehingga siswa diparadigmakan bukan orang yang kosong, tetapi mereka sudah memiliki bekal. Dan yang ketiga adalah guru membiarkan siswa berpikir setelah mereka disuguhi beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu adalah cara yang saja. Jadi guru itu sebetulnya harus dikasih tahu seperti itu siswa itu. Jadi siswa itu jangan ditanya ketika mereka belum berpikir, tetapi berikan waktu mereka berpikir, berikan waktu mereka berdiskusi, baru mereka diajarkan. Kemudian bagian yang agak terakhir adalah guru bisa memisahkan antara tahap pengetahuan dan proses menemukan. Ini yang paling penting. Jadi bagaimana ada proses pengetahuan dan proses penemuan. Ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika guru tadi menganggap bahwa dirinya adalah sumber belajar meskipun bukan satu-satunya. Kemudian guru juga menempatkan siswa tentang pengetahuan yang mereka sudah hadapi, mereka temukan, lalu dia konfirmasi dengan masalah-masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru bisa menemukan proses menemukan pengetahuan dan pengetahuan itu sendiri. Saya kira kalau itu yang terjadi, bukankah misalnya kisah-kisah populer Nabiullah Musa dengan Nabiullah Khidir, ini adalah proses itu. Jadi di situ ada perdebatan seseorang yang melalui ada proses pencarian pengetahuan dan saat menemukan pengetahuan itu sendiri. Saya kira itu adalah isyarat-isyarat Al-Quran yang sangat relevan dengan arus pendidikan yang terjadi di dunia modern kita ini. Dan bukankah seorang guru itu kadangkala dia asik dengan dirinya sendiri. Mestinya seorang pendidik itu dia asik kepada peserta didiknya. Dengan demikian akan terjadi terkoneksi antara dia, materi, juga dengan siswanya. Dilengkapi dengan problem-problem yang sudah didesain, disetting sedemikian rupa, sehingga akan menambah kekreativitasan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam kelas. Saya kira itu jawaban saya dari untuk Eka Paramita dari IAIN Bone. Terima kasih. Pertanyaan ini sangat fundamental. Saya kira bukan hanya konsep saja, tetapi ini proses-proses yang lebih dalam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Dr. Nur Afif atas pemaparannya. Mungkin ini pertanyaan satu lagi dan pertanyaan terakhir ya. Nanti bisa dijawab oleh semua narasumber dan pembedah. Pertanyaan adalah, apakah buku ini dapat diterapkan di sekolah non-formal? Apa ada panduan khusus penerapannya untuk sekolah non-formal seperti kejar paket? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Mungkin saya dipersilakan kepada Bapak Muhammad Rauf untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Sarmadi. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin Pak Afif ini ya yang paling berkomentar untuk menjawab sebetulnya. Baik,
Saya kira jika PPM berbasis Al-Quran ini diterapkan di lembaga non formal, menurut saya ya justru guru akan lebih mudah untuk melakukan eksplorasi terhadap masalah-masalah atau terhadap teknik-teknik yang akan digunakan, karena tidak ada ikatan yang terlalu formalistik ya, seperti tuntutan kurikulum yang harus dipenuhi oleh guru. Seperti lembaga-lembaga yang tidak formal begitu ya. Akan tetapi ya, saya kira tetap perlu dilakukan sistem-sistem pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah ada. Antara lain yang pertama adalah tahap persiapan ya, di mana para guru yang jelas harus membuat semacam silabus atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tanpa adanya itu, saya kira guru kan kemudian kehilangan arah dalam melakukan proses pembelajarannya. Di mana metode yang dipakai tentu adalah problem based learning tadi itu ya. Kemudian saya kira penting juga apa yang dikatakan Pak Dokter siapa tadi, Pak Pembedah tadi ya, bahwa memang tidak bisa dilakukan terus-menerus ya. Metode PPM ini perlu sebagai selingan ya, selingan dari metode-metode yang lain. Jika ini terus-menerus dilakukan, saya kira siswa juga akan merasa jenuh ya mungkin, atau bahkan siswa akan malas buka buku ya. Mereka lebih senang untuk diskusi, tapi tanpa proses pembacaan lebih dahulu. Kemudian yang kedua tentunya adalah proses pelaksanaan, di mana proses pelaksanaan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga adalah ada proses evaluasi. Evaluasi dilakukan terkait dengan capaian-capaian yang harus dipenuhi oleh siswa ya ketika melakukan proses pembelajaran, dan ketika guru memberikan soal-soal untuk kemudian dinilai dan menjadi cara mengukur bagaimana prestasi mereka dalam materi tertentu. Dan yang kedua saya pikir juga evaluasi tentang efektivitas atau berjalannya pembelajaran dengan metode PPM itu. Apa yang kekurangan-kekurangan yang harus disempurnakan untuk kemudian dilakukan perbaikan jika akan dilaksanakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu saya kira, tapi yang jelas kalau lembaganya ini non formal, tentu para guru lebih punya kebebasan ya. Apalagi lembaga-lembaga yang tidak ikut kurikulumnya pemerintah ya, lebih bebas untuk mengeksplorasi masalah, kemudian lebih bebas dalam memakai teknik-teknik pembelajaran yang akan dilakukan. Itu kira-kira, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Rauf atas jawabannya. Yang kedua, jawaban kedua mungkin dari Bapak Dr. Asrori Muhtarom. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad Sarmadi. Baik, saya ingin merespon ya pertanyaan tadi. Cuman tadi saya mau jawab juga, itu ada pertanyaan terkait model pembelajaran manakah yang sesuai dalam Quran. Saya rasa Al-Quran itu di dalamnya terdapat ya beberapa model ya pembelajaran. Jadi semuanya ada dalam Quran itu. Ya, baik itu model pembelajaran direct atau model pembelajaran langsung, kooperatif, kan banyak tuh macam-macamnya. Saya rasa Quran itu semua adalah dalam Quran ya. Tidak dibatasi pada satu model saja. Nah, ini kan tergantung kita nanti menerapkannya dalam kondisi apa, dalam situasi apa ya. Untuk selanjutnya saya menjawab pertanyaan tadi yang kedua ya, terkait bagaimana
pembelajaran berbasis masalah ini kalau diterapkan di lembaga pendidikan non formal ya, seperti itu. Jadi untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini kan butuh peserta didik yang tidak sedikit juga ya, lebih dari satu ya. Kemudian juga ditentukan oleh ruang dan waktunya. Saya rasa bisa-bisa saja kalau misalkan pembelajaran berbasis masalah ini diterapkan di lembaga pendidikan non formal ya. Yang penting nanti tidak menghilangkan esensi atau prinsip dalam pembelajaran berbasis masalah. Seperti misalkan dalam pembelajaran berbasis masalah ini ya, harus ada pendidiknya, peserta didik, dan nanti masalah yang dibahas, kemudian kontekstual, ya, kemudian ada diskusi di sana. Nah, intinya tidak menghilangkan ya karakteristik daripada pembelajaran berbasis masalah yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak Dr. Nur Afif. Saya rasa itu ya bisa-bisa saja. Di rumah bisa enggak? Ya bisa-bisa saja. Apa sih yang enggak bisa gitu ya? Asal ya tentunya di dalamnya ya tadi ada karakteristik model pembelajarannya diterapkan dalam baik itu di pendidikan formal, non formal maupun informal. Tapi kan butuh perencanaan nanti. Ada nggak waktu nanti orang tua untuk menerapkan itu? Saya rasa itu ya. Mungkin nanti lebih komprehensifnya dari penulis lah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Muhtarom atas jawabannya. Mungkin jawaban ketiga saya persilahkan kepada Bapak Dr. Nur Afif sekaligus closing statement dalam acara ini. Silakan Bapak Dr. Nur Afif. Terima kasih. Untuk kesekian kali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah berpartisipasi secara aktif pada Pekan Literasi Nasional Fakultas Tarbiyah Institut PTG Jakarta tahun 2020 ini. Pertanyaan terakhir, apakah konsep problem-based learning ini bisa dipakai pada lembaga-lembaga non formal? Idealnya adalah dalam setiap lembaga itu memiliki roadmap pembelajaran yang jelas, baik itu menyangkut metode, konsep, bahkan sistem pembelajarannya itu sendiri. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh kedua narasumber tadi, Bapak Dr. Asrori Muhtarom MA dan Bapak Muhammad Rauf MPDI, bahwa saya kira itu semuanya sudah terjawab ya. Jadi syarat PBL ini dilakukan hanya ada 3. Pertama, guru sebagai partner intelektual yang membawa informasi, meskipun dia bukan satu-satunya arus informal. Yang kedua, ada jalur siswa, yaitu di mana orang yang mau menerima itu. Yang ketiga adalah masalah dan materi. Bukan hanya materi saja tanpa masalah, atau hanya masalah saja tanpa materi, ini tidak bisa. Jadi syarat PBL itu hanya ada 3, ada guru, ada siswa, materi plus masalah. Ketika itu sudah tersedia, saya kira ini bisa diterapkan baik itu lembaga formal, informal, dengan berbagai jenjangnya. Bahkan untuk privat pun bisa. Yang penting syarat itu terpenuhi. Teman-teman partisipan yang sangat saya hormati, ini adalah bagian terpenting dari problem-based learning. Yang ingin saya katakan dari buku ini sebetulnya sederhana sekali. Dari sekian ratus halaman itu, seorang guru harus tahu, harus paham bahwa dia sebagai sumber informasi bagi guru, jangan merasa dia satu-satunya informan. Sehingga dengan demikian dia bisa menerima informasi dari yang lain. Yang kedua, siswa adalah partner belajar. Artinya dia bukan objek, tetapi subjek. Dan yang terakhir, harus ada keterlibatan materi yang dikolaborasikan dengan masalah. Sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu temuan salah satu profesor, Hotman Richardson di Afrika Utara. Satu ketika ada seorang guru datang ke sana, atau katakanlah ada seorang pemuda datang ke sana. Orang ini berasal dari Inggris. Di Inggris kebudayaan yang jauh lebih maju dibanding Afrika Utara, tentu saja mendapati budaya yang berbeda. Ketika mereka datang ke Afrika,
orang ini melihat kebanyakan mereka itu, mohon maaf, tidak pakai sendal, tidak pakai celana, atau celana ala kadarnya, bajunya pun ala kadarnya, atau tak berbaju. Lalu kemudian esok harinya guru tersebut melakukan, seorang tersebut melakukan seperti apa yang dia lihat. Datang ke suatu acara nggak pakai sendal, nggak pakai celana, dan nggak pakai baju. Maka dengan demikian dia merasa terheran-heran, loh kok yang lain pada pakai baju, saya enggak sendiri. Nah, saya ingin mengatakan bahwa guru itu harus tetap berpaku pada 4 kompetensinya. Mereka harus memiliki kepribadian, kemudian profesional, pedagogik, dan sosial. Tetapi seorang guru harus mampu melihat bagaimana budaya dikembangkan di sekolah tersebut. Jangan kita ingin menjadi menarik, tetapi kita justru tidak menarik karena kita memberikan asupan-asupan yang memang tidak menarik. Teman-teman, para partisipan, dan yang sangat saya hormati, para pemuda hari ini, terima kasih sudah bergabung di Zoom Pekan Literasi Nasional Fakultas Sandia, yang dalam hal ini disupport penuh dari fakultas yang diberikan dukungan langsung dari Pak Dekan kita, yaitu Dr. Kiai Haji Baitur Rahman, SKMA. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan, digaungkan, dan bisa menginspirasi khalayak, khususnya para akademisi, untuk memajukan, mengembangkan pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri dan saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator saya. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.